Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan saya Miss Indah. Bagaimana kabarnya hari ini? Kabar baik bukan? Ibu berharap semua dalam keadaan sehat selalu dan tentunya masih semangat walau belajar dari rumah. Kali ini kita akan belajar drama dan gaya bahasa. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita semua berdoa sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing. Hal-hal yang harus diperhatikan saat membaca teks drama yaitu lafal, intonasi, ekspresi, dan mimik. Isi drama diceritakan secara lisan. Unsur-unsur intrinsik drama yaitu tema, tokoh, watak, alur, dan latar. Gaya bahasa. Arti gaya bahasa adalah pengolahan bahasa agar memiliki kekuatan imajinatif. Fungsi gaya bahasa adalah untuk mengungkapkan suasana yang indah, berjiwa, dan estetis. Jenis-jenis gaya bahasa atau majas. 1. Metafora. Artinya membandingkan suatu benda dengan benda lain karena mempunyai sifat yang hampir sama. Contohnya, keindahan malam bertambah mempesona dengan hadirnya Dewi Malam. Majas metafora dari kalimat itu yaitu Dewi Malam. Majas kedua, personifikasi. Artinya menggambarkan benda mati seolah-olah bernyawa. Contohnya, hembusan angin di tepi pantai membelai rambutku. Membelai rambutku sebagai majas personifikasi. 3. Majas asosiasi. Artinya membandingkan suatu keadaan dengan sifat benda lain yang sesuai. Sebagai contoh, penyakit yang dia derita menjadikan wajahnya pucat bagai bulan kesiangan. Bagai bulan kesiangan adalah contoh majas asosiasi. 3. Majas allegro. Artinya sebagai lambang peri kehidupan manusia untuk mendidik terutama moral. Contohnya, setiap hari kita harus mendayung bahtera hidup. Nah, mendayung bahtera hidup sebagai majas allegro. Majas yang kelima yaitu hiperbola. Artinya mengungkapkan sesuatu secara berlebihan. Contohnya, sorak-sore penonton Indonesia membahana ke seluruh Indonesia. Membahana ke seluruh Indonesia yaitu sebagai contoh majas hiperbola. Majas yang keenam yaitu letotes. Artinya untuk merendah padahal keadaannya berbeda dengan yang diucapkan. Majas yang ketujuh namanya majas ironi. Artinya menyindir seseorang dengan menggunakan kata yang bermakna sebaliknya dari yang dimaksud. Sebagai contoh, kamu memang anak yang rajin setiap hari datang terlambat. Nah, rajin setiap hari datang terlambat itu sebagai contoh majas ironi. Majas yang ke-8 yaitu majas sinisme. Artinya menggunakan sindiran yang lebih kasar dibandingkan dengan ironi. Contohnya, kamu kan sudah pintar, mengapa harus bertanya? Nah, ini sudah pintar, mengapa bertanya sebagai contoh sinisme. Majas yang ke-9 yaitu metonimia.
artinya menggunakan nama ciri atau nama yang ditautkan dengan sesuatu sebagai penggantinya. Contoh, aku ingin mempunyai kijang. Nah, kijang ini sebagai contoh majas metonimia. Majas yang ke-10 yaitu majas eufemisme, artinya berupa ungkapan halus untuk menggantikan ungkapan yang dirasa kasar, kurang sopan, atau kurang menyenangkan. Contohnya, kasihan tunawisma tidur tanpa alas empuk. Nah, ini contohnya yaitu pada kalimat tunawisma. Selanjutnya, majas yang ke-11 yaitu majas pleonasme, artinya pemakaian kata-kata yang lebih dari diperlukan. Sebagai contoh, saya naik tangga ke atas. Naik ke atas sebagai contoh majas dari pleonasme. Itu tadi jenis-jenis gaya bahasa atau majas yang sering digunakan. Fungsinya yaitu untuk mengungkapkan suasana yang indah, berjiwa, dan estetis. Selain membuat ungkapan menjadi indah, majas juga bertujuan membuat pembaca atau penikmat karya sastra bisa merasakan emosi yang terdapat dalam setiap karya, terutama yang berupa tulisan. Dengan menggunakan majas, penyampaian kalimat menjadi lebih menarik dan tidak membuat bosan orang yang membaca. Majas juga bisa mengekspresikan apa yang dimaksud penulis. Biasanya, majas digunakan untuk penulisan artikel, novel, cerpen, puisi, dan karya sastra lainnya. Gaya bahasa atau majas memiliki beragam jenis dengan tujuan dan fungsi yang berbeda-beda. Majas juga merupakan sebuah gaya bahasa yang memberikan karakteristik pada sebuah teks, yang berarti pada waktu khusus sebuah teks bisa dimisalkan seperti individu yang tidak sama dengan individu yang lain. Demikianlah video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe-nya ya. Bye-bye. See you tomorrow. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in a Benz.